Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kori-kori semuanya. Ketemu lagi di Sinau bareng Kori-kori. Kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKD CPNS tahun 2021. Apa pentingnya sih belajar soal-soal tentang CPNS ini? Perlu teman-teman ketahui sebelumnya, menurut teman-teman yang sudah lolos tes CPNS, vocabulary atau perbendaharaan soal itu sangatlah penting karena bisa mendukung teman-teman dalam mengerjakan soal. Teman-teman akan akrab atau terbiasa dengan jenis soal yang serupa. Soal-soal dalam video kali ini kita buat berdasarkan kisi-kisi dari BKN dan juga FR atau pengalaman dari teman-teman yang sudah melakukan ujian di tahun-tahun sebelumnya. Oke, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe agar teman-teman bisa terus update mengenai informasi yang kami sajikan. Teman-teman juga bisa menjadikan channel ini sebagai sparring partner atau teman berlatih teman-teman untuk persiapan melakukan tes SKD CPNS. Kita mulai soal yang pertama. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, B. Berbeda suku dan budaya, C. Berbeda tetapi harus sama, D. Berbeda tapi satu Indonesia, atau E. Berbeda budaya tapi Indonesia. Teman-teman bisa mencoba menjawabnya dulu. Jika teman-teman kekurangan waktu bisa men-pause video ini terlebih dahulu. Lakukan hal ini di setiap soalnya ya teman-teman. Oke, jawaban yang benar adalah yang A. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi meskipun negara Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya, tetapi membentuk satu kesatuan yaitu Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Nomor 2. Masyarakat Indonesia mempunyai kearifan lokal pada tiap daerah masing-masing. Tiap daerah memiliki pola hidup berbeda. Misalnya dalam kegiatan ekonomi, ada yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan juga perkebunan. Kondisi seperti tersebut dipengaruhi oleh faktor A. Tradisi masyarakat setempat, B. Lapangan pekerjaan, C. Sempitnya daya manusia, D. Keterampilan dari masyarakat setempat, atau E. Faktor geografis. Ya, jawaban yang benar adalah yang E. Jadi adanya keanekaragaman mata pencaharian yang ditunjukkan dengan macam-macam pekerjaan seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan adalah dipengaruhi oleh faktor geografis teman-teman. Karena masyarakat yang tinggal di daerah laut tentunya akan berprofesi sebagai nelayan karena tanahnya tidak cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Demikian juga dengan masyarakat yang tinggal di desa, sebagian besar memilih berprofesi sebagai petani karena tentunya lahan pertanian di desa masih cukup luas dan tanahnya masih subur sehingga cocok untuk bertani. Jadi jawaban yang benar di soal nomor 2 ini adalah jawaban yang E. Kita ke soal nomor 3. Pernyataan di bawah ini merupakan penyebab keanekaragaman agama di Indonesia, kecuali A. Pengaruh dari budaya asing, B. Pada masa lalu Indonesia merupakan jalur perdagangan, C. Letak Indonesia strategis, D. Kondisi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, atau E. Perbedaan kondisi geografis. Ya, jawaban yang benar adalah yang E. Mengapa demikian? Karena setidaknya ada 4 penyebab keanekaragaman agama di Indonesia, yaitu letak Indonesia yang strategis, pengaruh budaya asing yang membawa ajaran agama yang berbeda-beda, wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau, dan juga pada masa lalu Indonesia merupakan jalur perdagangan. Letak Indonesia yang strategis ini menjadikan daya tarik bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa asing di Indonesia memberikan pengaruh terhadap keragaman agama masyarakat di Indonesia. Jadi yang bukan merupakan penyebab keanekaragaman agama di Indonesia adalah yang E, yaitu perbedaan kondisi geografis. Kita lanjut ke nomor 4. Kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam dan berbagai suku bangsa dapat mengakibatkan konflik antar suku bangsa yang didorong oleh etnosentrisme. Hal tersebut dipicu akibat dari perbedaan A. Budaya, B. Keturunan, C. Pekerjaan, D. Agama, atau E. Ekonomi. Ya, jawaban yang benar adalah yang A, yaitu budaya. Konflik antar suku bangsa yang muncul akibat dari adanya etnosentrisme dilatar belakangi oleh perbedaan budaya.
Etnosentrisme sendiri adalah menganggap budaya masyarakat tertentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan masyarakat lain. Jadi kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing suku menganggap kebudayaannya yang lebih unggul daripada kebudayaan suku bangsa lainnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Berikutnya soal nomor 5. Apabila di dalam masyarakat terjadi konflik yang tidak bisa teratasi, maka pada puncaknya akan terjadi A. Akulturasi, B. Disintegrasi, C. Asimilasi, D. Akomodasi, atau E. Koersi. Jawaban yang benar adalah yang B. Disintegrasi. Pada dasarnya konflik dalam masyarakat yang tidak dapat teratasi pada puncaknya akan menyebabkan disintegrasi. Disintegrasi ini merupakan suatu keadaan yang tidak mencerminkan keserasian pada bagian-bagian dari suatu kesatuan. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat mencerminkan adanya sebuah kondisi yang tidak selaras atau serasi dalam masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan yang apabila tidak diatasi akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat atau disebut disintegrasi. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut ke nomor 6. Proses peleburan dua atau lebih kebudayaan yang pada awalnya berbeda menjadi sebuah kebudayaan tunggal yang selanjutnya dirasakan menjadi kebudayaan milik bersama merupakan proses A. Akulturasi, B. Amalgamasi, C. Asimilasi, D. Primordialisme, atau E. Konklusi. Ya, jawaban yang benar adalah asimilasi. Asimilasi adalah merupakan sebuah proses pembauran dua kebudayaan disertai hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Dengan demikian, apabila di dalam masyarakat terdapat peleburan beberapa kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan, maka di dalam masyarakat tersebut terjadi proses asimilasi. Jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 7. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia dapat bersatu dalam kemajemukan sosial budaya karena memiliki A. Sifat primordialisme, B. Bahasa daerah yang sama, C. Kebudayaan yang sama, D. Asal-usul yang sama, atau E. Ideologi yang sama. Jawaban yang benar adalah yang E. Bangsa Indonesia memiliki ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Berikutnya soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut di bawah ini. 1. Kurang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Ada kecenderungan melakukan dominasi terhadap suatu kelompok. 3. Memiliki karakter yang hampir sama dan seragam. 4. Integrasi terjadi karena kesadaran masyarakat. Yang menjadi ciri masyarakat multikultural ditunjukkan pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, atau E 2 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang A. Karena masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai perbedaan, misalnya agama, ras, etnis, dan suku bangsa. Ciri-ciri masyarakat multikultural antara lain sering terjadinya konflik, integrasi cenderung terjadi karena paksaan, ada kecenderungan melakukan dominasi terhadap suatu kelompok, dan kurang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang A, yaitu poin 1 dan 2. Selanjutnya soal nomor 9. Apabila di masyarakat terdapat konsolidasi yang terdiri atas dua kelompok yang berlatar belakang etnis dan kebudayaan yang berbeda, maka berpotensi menimbulkan A. Integrasi sosial, B. Diferensiasi sosial, C. Konflik sosial, D. Disintegrasi sosial, atau E. Reintegrasi sosial. Ya, jawaban yang benar adalah yang B. Konsolidasi merupakan sebuah hubungan sosial dengan peneguhan keanggotaan kelompok sehingga tidak membentuk titik persilangan dari hubungan dua kelompok atau lebih. Jadi, perbedaan latar belakang etnis dan kebudayaan merupakan bentuk diferensiasi sosial atau kesatuan yang menunjukkan perbedaan sederajat. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10.
Integrasi nasional dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat majemuk apabila A. Cara berpikir anggota masyarakat relatif sama, B. Gaya hidup seragam, C. Setiap individu mengutamakan haknya, D. Memiliki pemimpin bijaksana, atau E. Terdapat rasa cinta tanah air pada setiap warga negara. Ya, jawaban yang benar adalah yang E, yaitu terdapat rasa cinta tanah air pada setiap warga negara. Karena pada dasarnya integritas nasional dapat diwujudkan dengan cara menghargai dan mengelola keanekaragaman masyarakat, kemudian memanfaatkan SDA secara bijak, dan juga cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, sekian dulu teman-teman pembelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.